البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk file nahwu betul-betul tak jumpa. Tak apa, kita tunggu sampai Allah memudahkan dulu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-babus sabi' wal khamsun. Bab yang ke-57, bab naumil mar'ati fil masjid. Tidurnya wanita di masjid. Hadis ini membicarakan yaitu boleh wanita itu tidur di masjid, tetapi hendaknya terpisah dari lelaki, bukan bercampur baur. Karena keluarnya wanita dari rumah sendiri fitnah. Baik. Tetapi seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, dia memiliki kemah di masjid, sehingga tidaklah 24 jam nampak terus, dia ada kemah. Tayyib, al haditsu tasi' wa salasun ba'da arba'imi'ah, 439. Haddatsana Ubaid ibnu Ismail. Ubaid bin Ismail, beliau adalah Abu Muhammad al-Kufi. Abu Muhammad al-Kufi al-Hibbari siqah. Qala haddatsana Abu Usamah. Beliau adalah Hammad bin Usamah al-Kufi siqah, sahabat, min asbatin nas fi Hisham. Disebutkan dalam biografinya, beliau mengatakan, saya menulis hadis dengan tangan saya itu, yaitu berapa yang beliau sebutkan itu ya, 100.000 hadis dengan tangan. Kita nulis Sahih Bukhari aja letih, padahal Sahih Bukhari tak sampai kan 100.000 hadis, 50.000 aja tak sampai, paling beberapa belas ribu aja yang ini. Baik. Bagaimana yang beliau yang Hamad bin Usamah ini menulis sampai sebanyak itu, 100.000 hadis. Ini yang angka yang sampai ke kita di Sahih Bukhari hanya 7.000 sekian hadis. Iya. Ya, 7.000 sekian. Ini menunjukkan semangatnya beliau untuk mencatat faidah, dan karena beliau memuliakan sunnah Nabi, memuliakan warisan Nabi, maka beliau pun dimuliakan. Namanya diabadikan di Dawawini Sunnah, kitab-kitab yang menulis tentang hadis-hadis. Hamad bin Usamah, beliau min asbatin nas fi Hisham, termasuk murid terbaik Hisham. Hisham punya beberapa murid terbaik, diantaranya adalah Abu Bakar. Siapa itu? Imam Az-Zuhri. Nah, kemudian ini Abu Usamah. An Hisham, beliau adalah Abu Abdullah Hisham bin Urwah ibni Zubair Al-Madani, siqatun imam, bukan Amirul tapi apa? Syekhul Islam. An abihi, ayahnya juga Abu Abdullah. Ada dua kunyah tapi yang mudah adalah Abu Abdullah. Abu Abdullah Urwah ibnu Zubair. Min kibari tabi'in wa huwa asbatun nas fi Aisyah. Aisyah punya beberapa murid terbaik, diantaranya adalah ini tadi Urwah dan juga Amrah bintu Abdurrahman. An Aisyah Ummi Abdullah Siddiqah bintu Siddiq Al-Qurasyiyah Al-Madaniyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ceritanya agak panjang di sini. Anna walidah, bahwasanya ada seorang bekas hamba sahaya, biasanya dipanggil walidah karena dia sudah pernah melahirkan dari tuannya. Cuma dia sudah merdeka wanita ini. Hanya saja dia ini bukan orang Arab dan dia tak punya keluarga di Arab. Jadi dia ada udzur kalau tidak ada wali. Kanat sauda, dia wanita berkulit hitam. Lihayyin minal Arab, milik suatu desa dari Arab, yaitu dulu dimiliki oleh kabilah. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, saya tidak mendapatkan nama dari wanita kulit hitam ini, dan saya juga tidak mendapatkan nama dari desa kabilah itu, kabilah mana yang memiliki wanita ini. Ya, dia hamba sahaya, hamba dari Afrika sana. Fa'ataquha, mereka membebaskan wanita ini. Baik. Kemudian fakanat ma'ahum. Di sini ada pembicaraan fa yang pertama itu fa ta'tibiyah, fa'ataquha, kemudian mereka membebaskannya. Fa yang kedua fakanat, ini fa-nya adalah fa tafsiriyah, menjelaskan apa yang terjadi.
Kenapa dia dibebaskan? Jadi bukan setelah dia dibebaskan kemudian menyertai mereka, bukan. Tapi ada sejarahnya kenapa dia dimerdekakan. Ceritanya kanat ma'ahum, dia dahulunya menyertai tuannya, menyertai kabilah itu. Qalat fa kharajat, kemudian suatu ketika keluarlah sobiyatun lahum, anak gadis yang masih kecil. Kecil itu kecil berapa? Seberapa? Wallahu a'lam. Milik mereka, yaitu milik kabilah itu, ada seorang wanita dari kabilah itu. Di dalam riwayat yang lain Al-Hafidz mengatakan dia ini baru saja menikah. Kenapa gadis kecil menikah? Itu di zaman dulu kawin muda dan mereka kuat-kuat. Aisyah aja boleh menikah dengan usia yang masih sangat muda, badannya kuat. Tak seperti sekarang, generasi Pepsi badannya lembek-lembek. Tapi zaman dulu kuat. Malah kalau kawin agak lambat boleh jadi akan dianggap anak darah tua. Usia 20 tahun aja dianggap sudah tua, kata orang-orang Yaman. Makanya Sobiyah di sini di dalam riwayat yang lain ternyata dia itu baru saja menikah. Tayyib, alaiha wishahun, boleh wishah, boleh wushah. Dia memakai wishah. Wishah ini adalah kalung yang bertatahkan mutiara, kalung yang di dalamnya memiliki banyak susunan mutiaranya. Ahmar, warnanya merah. Min suyur, dari kulit. Gimana mutiara dari kulit? Kata Al-Hafidz, tentunya mutiaranya ya bukan, tapi mungkin benang-benangnya, atau mungkin ada untayan tambahan-tambahan yang di situ bercampur dengan kulit, disusun indah untuk di masa itu. Qalat fawada'athu, kemudian dia meletakkan kalung tadi, au waqa'a minha, atau jatuh dari wanita itu. Kata Al-Hafidz, sebagian rawi ragu mana yang terjadi, apakah kalungnya diletakkan dengan sengaja ataukah dia jatuh. Tapi tatkala sanad-sanadnya dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz mendapati di sebagian riwayat dikatakan wanita ini hendak mandi. Mungkin begitu selesai acara perkawinan, mungkin petang-petang mau rehat atau panas peluh, kemudian mau mandi, maka perhiasannya diletakkan di suatu tempat yang dianggap aman. Kemudian famarot bihi hudayyah. Kemudian dia dilewati oleh hudayyah. Hudayyah sejenis burung gagak. Kata Al-Hafidz, ini burung yang memang diperintahkan untuk dibunuh, baik itu di tanah suci ataupun di tanah halal, boleh untuk dibunuh. Sejenis burung gagak, apakah betul-betul gagak? Wallahu a'lam. Dan dia pemakan bangkai, pemakan daging-daging. Kemudian wahuwa mulqa, dalam keadaan kalung tadi sedang tergeletak. Fahasibat hulahma, kemudian burung tadi menyangka itu daging, seonggok daging. Fakhatifathu, maka dia pun menyambarnya. Perhiasannya disambar, disangka ini daging, mau dipatok dimakan. Qalat faltamasuh, maka orang-orang pun mencari kalung tadi. Mungkin perempuannya jadi bising-bising kehilangan kalung tadi, padahal baru saja acara walimah, mungkin masih perlu perhiasan. Orang-orang cari, falam yajidu, kemudian mereka tidak mendapatinya. Qalat fattahamuni bih, wanita yang berkulit hitam tadi menyatakan mereka menuduh saya mencurinya. Baik. Ya namanya musibah, tahu-tahu malah dia yang dituduh. Qalat fatafiqu yufattishun, mulailah, ini sudah kita lewati ya, min af'ali syuru' min akhawati kana adalah taufiqa, yaitu mulailah mereka mencari-cari, hatta fattashu qubulaha, sampai mencari di kemaluan wanita itu. Kasihan, hamba sahayanya dipermalukan, cari, jangan-jangan dimasukkan tempat rahasia. Sekarang ada yang pakai cara itu kan, dimasukkan ke baju dalamnya, dadah-dadah itu untuk diselundupkan. Naudzubillah, memanfaatkan laki-laki malu, tak akan periksa sampai ke situ. Tapi sekarang pemeriksa tak harus laki-laki, ada petugas kastam atau itu dari kalangan wanita boleh memeriksa kalau diperlukan.
memeriksa sesama wanita. Thayyib. Qalat wallahi inni laqaimatun ma'ahum. Dia mengatakan, demi Allah, saya benar-benar berdiri bersama mereka. Diperiksa sampai separah itu. Idmarratil hudayah. Ketika itu burung gagaknya lewat lagi. Fa'alqathu. Kemudian dia melemparkan kalung tadi. Alhamdulillah selamat. Burungnya pun tahu diri ya, mengembalikan ke tempatnya. Bukan dibawa pergi ke kabilah lain. Oh, musibah. Alhamdulillah kembali ke tempatnya. Burungnya pun sadar, oh ini silap ambil. Qalat fawaqa'a bainahum. Kalungnya jatuh di antara mereka. Qalat faqultu hadzal ladzi ittahamtumuni bih. Za'amtum. Maka wanita ini mengatakan, ini dia kalung yang kalian menuduh saya mencurinya seperti yang kalian nyatakan. Wa ana minhu bari'ah, dan saya bebas, saya bersih dari tuduhan tadi. Wa huwa dahu, ini dia nih. Jelas wanitanya marah sangat ketika dituduh macam itu. Wah, ini ada bukti nih, burung yang mencuri bukan saya. Qalat faja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aslamat. Kemudian dia pun datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya masuk Islam. Dalam riwayat yang lain mereka pun membebaskannya. Mereka malu, jelas orang Arab di masa itu masih punya rasa malu yang tinggi. Marwah sudah menganiaya wanita hamba sahaya yang sudah lama melayani mereka. Mereka pun membebaskan dia, memerdekakannya. Kemudian wanita ini hijrah kepada Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Karena dalam riwayat yang lain itu peristiwanya adalah di daerah Makkah sana, beberapa kabilah yang ada di sekitar Makkah. Mereka hijrah kepada wanita ini hijrah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kemudian dia masuk Islam. Qalat Aisyah mengatakan, fakana laha khibaun fil masjid. Wanita ini memiliki tenda di masjid. Kenapa ada tenda? Ya, Nabi mengasihani dia. Kehidupannya susah, jadi hamba sahaya, jauh dari keluarga lagi, keluarga yang di Afrika atau di mana sana, tahu-tahu mengalami berbagai musibah. Sekarang dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya, diberi tempat di masjid, ada kemah. Dijelaskan oleh sebagian ulama, ini menunjukkan boleh wanita tinggal di masjid, tapi tidak ikhtilat, tidak bercampur dengan laki-laki. Ada kemah untuk memisahkan. Ada hijab. Ini demi keselamatan, dan ini menunjukkan hijab di masjid tidaklah itu layak dikatakan sebagai bid'ah. Karena apa? Ini demi kemaslahatan yang besar, menolak mudarat ikhtilat, menjalankan dalil-dalil umum yang lain, dan juga ini diambil pemahaman dari khibah wanita ini. Kenapa di masjid perlu tenda? Untuk di antaranya adalah untuk menahan pandangan mata dari orang yang lawan jenis dia. Maka yang namanya sitar di masjid itu bukanlah bid'ah, tapi ini untuk melaksanakan syariat, untuk menolong syariat ketika diperlukan. Mungkin di zaman Nabi para sahabiat belum seberapa perlu, tapi masa-masa sekarang fitnah sudah sangat besar. Kalau tidak ada pemisah, siapa yang menjaga hati ustadz ketika melihat para wanita yang sedang melihat dia ceramah dan sebagainya? Siapa yang mampu menjamin dan seterusnya? Jiwa kita tidak seperti jiwa para sahabat yang sangat bersih. Tayyib. Kemudian au hifz, yaitu semacam bilik, dibuat semacam bilik. Dan sebagian ulama mengatakan ini dalil bahwasanya yaitu wanita yang haid boleh masuk masjid. Karena apa? Tidak diceritakan di situ Nabi melarang wanita ini masuk ke masjid selama sekian hari sampai dia bersih, tidak disebutkan, tapi memang itulah tempat tinggal dia. Tempat tinggal dia sebagai tempat hijrah dia di dalam masjid. Yang penting dijaga jangan sampai najis itu menetes di masjid. Kemudian qalat fakana ta'tini, dia sering datang kepadaku, kata Aisyah. Tahaddasu indi. Takdirnya apa? Tahaddasu indi, dia sering bicara-bicara di dekat saya. Ya jelas perlu teman untuk saling bicara, untuk minta faedah.
kepada istri Nabi dan seterusnya. Qalat fala tajlisu indi majlisan illa qalat. Tidaklah dia duduk di dekatku di satu majelis pun kecuali dia mengatakan yaumal wishahi min ta'ajibi rabbina ala innahu min badatil kufri anjani. Yaitu takdirnya apa? Ingatlah hari wisyah, yaitu hari peristiwa kalung itu. Minta aji bi rabbina, dari keajaiban Rabb kami. Ala ketahuilah innahu min badatil kufri anjani. Sesungguhnya dia telah menyelamatkan aku dari negeri kekufuran, yaitu negeri Mekah di masa itu. Dan ini betul-betul memang keajaiban dari Allah. Selama ini wanita itu harus jadi hamba sahaya dengan kehidupan yang hina. Tapi dengan suatu musibah, akhirnya ada hikmah di balik itu. Akhirnya dia dibebaskan dan bebas bersama Nabi. Bebas yaitu apa? Di Madinah Nabawiyah untuk belajar kepada Nabi dan kepada para sahabiyat. Ini keajaiban dari Allah. Di balik musibah itu ada keuntungan, ada kebaikan. Dan juga keajaiban yang lain adalah bagaimana burung yang mengambil kalung tadi mampu mengembalikan ke tempat itu lagi, yaitu bukan membawa pergi ke hutan lah atau ke pedalaman mana, tapi malah mengembalikan ke kampung itu, ke tempat pemiliknya, sehingga menyelamatkan wanita yang tertuduh ini. Ini keajaiban dari Allah Ta'ala yang memberikan taufik pada burung tadi untuk mengembalikan barang yang diambilnya. Qalat Aisyah faqultu laha ma sya'nuki. Saya bertanya kepada wanita tadi, ada apa denganmu? La taqa'udina ma'i maqa'adan, tidaklah engkau duduk bersamaku di suatu tempat duduk illa qulti hadza, kecuali engkau mengucapkan ini, yaitu apa? Syair yang menunjukkan dia bersyukur, mengingat nikmat Allah, nikmat yang tak terkata itu, tak terkirakan. Baik, qalat fahaddatsatni bihadzal hadits, maka dia menceritakan kepada saya cerita tersebut. Ini menunjukkan diwajibkannya, bahkan kalau hadisnya tidak menunjukkan diwajibkan, tapi disunnahkan, dianjurkan untuk selalu mengingat nikmat Allah. Tapi secara umum mengingat nikmat Allah adalah wajib. Allah Ta'ala mengatakan fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Di antara bentuk bersyukur adalah mengingat nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun dengan nikmat Rabbmu hendaknya engkau menyebut-nyebut. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.